gimana ya, lu kalau nggak punya uang pada saat keluarga lu meninggal pengen ngasih yang terbaik tapi lu nggak bisa ngasih yang terbaik, itu sedih banget Kak. Gitu loh, kayak Hai, balik lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah, kali ini nih bintang tamunya langsung aja. Hai Mbak Gloria Elsa. Wah, princess loh Elsa itu. Tapi ini seorang princess yang berhati princess, yang pekerjaannya luar biasa. horor ya. Horor pekerjaannya. Aku tuh ngelihat ya di media sosial dirimu tuh lagi viral dan heboh banget tentang gratis. Nah, itu gimana sih ceritanya? Kok mau menggratiskan sesuatu pekerjaan yang horor tadi? Bukan horor ya, mulia loh kalau saya bilang. Ya, pokoknya gratis itu karena saya mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah kasih ke dalam kehidupan saya gitu loh. Karena pengalaman yang pahit di dalam kehidupan yang dulu itu membawa saya untuk menjadi orang yang harus punya welas asih dan berbagi kepada sesama, terutama karena pekerjaan saya adalah perias jenazah. Tuh, perias jenazah loh ya. Karena pekerjaan saya perias jenazah, jadi saat orang meninggal itu kan pasti yang dibutuhkan adalah orang-orang yang merawat jenazah gitu ya kan. Nah, saya mengabdikan diri kepada keluarga orang berduka secara gratis karena saya tahu pertama manusia tuh enggan mempersiapkan hari kematian mereka. Udah pasti dong. Udah siap belum? Iya, pasti kayak gimana ya? Siap nggak siap gitu ya. Kadang-kadang di mulutnya siap, di hati belum siap pasti. Bener kan. Dan yang kedua itu mengembalikan deh apa yang Tuhan pernah kasih gitu loh sama kehidupan saya, karena saya pernah nggak punya apa-apa saat suami saya meninggal. Jadi banyak orang yang tolong. Saya tahu banget setiap agama, semua agama mengajarkan bahwa hendaknya kita saling tolong menolong, gotong royong pada saat berkedukaan ya kan. Sebaik-baiknya itu. Apalagi di Kristen, apalagi di Batak ya. Saya juga Batak nih ya. Saya kebetulan Batak Muslim, tapi saya tahu tuh adat orang meninggal itu emang panjang dan juga mahal. Iya benar. Kan? Kayak mau pesta. meninggal aja mahal kayak gitu pesta. loh. Iya benar. Jadi ada dirimu gitu yang menggratiskan itu luar biasa. Itu alat make up dari mana? Kan alat make up mahal loh. Iya benar. Kan? Alat makeup itu saya minta donasi. Saya itu punya pergerakan namanya Maraton Kebaikan, Don't Throw Your Makeup. Which is makeup itu aku dapetin dari orang-orang yang berhati mulia juga, dan kebetulan makeupnya expired tapi masih bisa digunakan yang dengan kondisi yang belum berjamur, belum kering segala macam gitu. Yang masih layak pakai. Iya tuh, walaupun expired tapi layak pakai. Dan artinya gini, karena sudah buat orang meninggal ya, nggak mungkin lagi nanti tumbuh jerawat kan, nggak mungkin atau bakteri lain. Wow, belajar makeup dari mana? Otodidak sih. Pertama otodidak, abis itu aku belajar makeup di salon-salon kecil. Tapi akhirnya aku tambahin lagi lah istilahnya, ngeliat tutorial. Kan banyak tuh selebgram, konten kreator tuh, ya kan. Salah satunya pasti temennya Kak Kamel tuh, si Nadia tuh. Kok tahu sih? Gak tahu. Jadi aku juga banyak belajar dari dia. Jadi sebelum aku kesini tuh ya, siapa bintang tamu ya? Nadia, kenal katanya sama Gloria. Dia tuh emang luar biasa. Dirimu dibilang teman saya tuh luar biasa. Mereka juga kumpulin makeup pernah kasih ke aku juga, dan brandnya lumayan loh. Jadi ini bukan tidak tenar di kalangan makeup. Dirimu tenar. Oh, tenar juga. Iya, tenar. Jadi artinya mereka benar-benar appreciate dan aku memang membawa tren dari mereka untuk ke tren orang meninggal, makeupan orang meninggal. Jadi makeupan orang meninggal di tangan aku itu cantik, glamour, jadi beauty. Bener-bener kayak orang tidur. Aduh, iya aku lihat kan beberapa itu. Wow, ini sih bukan belajar dari asal-asal. Ini emang udah pro. Udah pro. Keren sih. Nah, kok bisa nggak takut gitu?
Kalau saya ya jujur agak gimana gitu pasti. Tapi ya? dirimu perempuan nggak takut. Jadi aku sesama Batak jadi cukup bangga juga karena mungkin berani karena aku gitu. BTL ya, Batak tembak langsung ya. Jadi berani. Enggak sih sebenarnya, rasa takut itu udah pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada. Karena kita manusiawi. Cuman memang aku sudah nazar dan tertantang gitu loh. Karena kan setiap proses kematian itu berbeda kan. Maksudnya penyebab kematian, misalnya meninggal dalam keadaan serangan jantung, berbeda penanganannya dengan meninggal karena sakit liver atau karena kanker gitu loh. Karena kan kalau yang mati kena jantung menghitam kulitnya, kita tuh tertantang di situ. Oh, jadi dirimu sampai jadi akhirnya mempelajarin tuh Iya, ya? semua. Semua. Jadi yang paling tersulit tuh. Yang paling tersulit ngerias meninggalnya yang aneh-aneh sih, kecelakaan, mati bunuh diri. Waduh, didatangin ya. Didatengin pastilah. Oh, di ya? dalam mimpi. Tapi mereka semua baik-baik sih gitu. Just want to say thank you to me gitu loh. Tapi nggak ada yang mengganggu secara ini, nggak ada. Baik-baik semua. Tuh, yang udah meninggal aja say thank you. Iya. Kadang-kadang yang hidup lupa say thank you. Bener nggak sih? Bener. Apalagi yang banyak cerita-cerita yang ya kita selama hidup nih ya Kak ya, benar nggak sih, kadang-kadang kita susah ngomong say thank you sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Walaupun kecil kita suka lupa, bener nggak? Lupa, bener. Kadang-kadang suka tolong ambilin ini sama anak kita kan, lupa say thank you kan. Nah kalau udah mati, lu nggak akan bisa say thank you secara verbal langsung gitu kan. Iya, benar. Iya, tapi mereka datang lewat mimpi. Tapi nggak semua sih. Maksudnya ada beberapa yang juga nggak datang gitu segala macam. Iya. Tapi berani itu luar biasa. Itu berani, itu ajaib, itu ada di dia. Ini slogannya nih, berani ajaib. Iya kan? Iya benar, berani ajaib. Setelah melakukan itu terus tiba-tiba jadi tambah pintar. Banyak hal apa pembelajaran yang tambah aku jadi Gloria. Berapa tahun udah? Kalau mulai itu 20 tahun yang lalu, tapi kalau konsentrasinya benar-benar profesional ya, yang maksudnya aku benar-benar make upnya bagus, totally itu dari tahun 2016 kan. 2016. Tapi dari remaja aku udah ngerias jenazah. Terus dari Gloria yang dulu setelah kan pengalamannya itu ibaratnya kalau kita itu pengalaman di dunia saja, ini udah beda dunia gitu. Dua dunia gitu. Itu gimana tuh Gloria, apa yang sekarang tuh? Yang berbeda mungkin aku lebih berani ngerias. Jadi nggak cuman warna-warna warm tone. Jadi kalau misalnya kebayanya warna hijau, aku berani ngasih eyeshadow warna hijau. Jadi colorful glamour tuh aku berani. Terus aku bisa mengedukasi juga keluarga yang meninggal bahwasanya merias jenazah itu bukan melalui harus riasannya pucat atau ala kadarnya, enggak juga gitu. Jadi berbeda itu saya sama mungkin pengalaman ngerias jenazah yang dulu berbeda dengan sekarang, karena dulu mungkin aku ngerias jenazah cuman keluarga. Dan sakitnya bisa sakit tua kan. Iya dong, kalau opung-opung kan gitu kan, sakit tua gitu. Nah kalau sekarang aku udah berani mau sakit apaan aja gitu karena loh. Dibuka gratis pastinya kan banyak tuh ya teman. Jadi berbagai macam kalangan, status meninggal, kalangan. Benar. Terus waktu makeup nih, pernah nggak ada bisikan, si jenazah tuh kayak diarahkan gitu? Pengen ada nggak sih? Enggak, kalau requestan enggak, tapi lebih kepada pesan terakhir si jenazah kepada keluarga yang ditinggalkan. Aku punya itu, sama aku belajar yang namanya micromimic jenazah. Gimana tuh? Micromimic itu bukan hanya bukan kalau di lagi syuting ada gitu ya, wajah segala macam. Enggak, kalau micromimic itu adalah kan otak itu menangkap semua memori kan di sini. Nah, memori terakhir itu tergambar ketika lo meninggal. Lo dalam keadaan siap, takut, atau masih ada tanggungan. Masih belum ada masalah yang selesai. Wah, itu aku pernah dengar sih. Kalau di Muslim nih ya. Iya, di Muslim. Kan ada tuh sebelum meninggal itu katanya saya kan belum pernah meninggal ya. Iya, Jadi kita tuh kayak di review lagi tuh, kayak diputar filmnya itu. Apa yang kita lakukan selama hidup sama pencapaian-pencapaian kita. Oh, itu beneran? Exactly kayak gitu. Jadi pas
Jadi mukanya berubah gitu ya, misalnya bahagia terus Jadi senang, akan senyum karena gitu loh. kebaikan-kebaikan yang terputar. Iya, kalau misalnya kita jadi orang tua sudah selesai Iya. ngurusin anak sampai anak sudah menikah, punya anak lagi, wah itu enak banget, damai, mudah-mudahan ya. Senyum gitu ya. Karena udah selesai tugasnya sebagai orang tua dong gitu. Terus kan ada nih mitos ya, aku nggak tahu itu Iya. mitos, makanya Nanya ya. Mata iya mau nanya nih. Ya kalau mata tuh katanya terbuka, katanya mau manggil sekeluarga yang disayangin, ngikut. Enggak, itu- bukan. itu gimana tuh? Gimana tuh? Kalau mata terbuka ada dua kemungkinan. Yang satu dia belum, he's not ready. Biasanya meninggalnya mendadak. Yang kedua karena dia belum ketemu atau pamit Oke. sama anggota keluarganya gitu. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi kayak Pengen melihat, mau pengen lihat, ketemu. pengen ketemu gitu loh, belum pamit atau belum minta maaf gitu loh, Kak. Terus Kalau kita susah ya ditutupnya. iya. Nah, ini dia. Nah, gimana tuh? Sebagai Ceritain perias jenazah, kita harus punya yang namanya Teknik ya. etika. Oh, etika. Kulon nuwun kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau datang itu kita harus perkenalkan siapa diri kita, ngomong langsung sama si jenazah, baru kita bisikin semua karena apa ya, orang meninggal itu memang pendengaran kan masih bisa dengar sampai dikubur. Oke. Iya. Oh, dia jadi masih bisa dengar. Masih dengar, tapi tidak bisa meresponsif apapun. Kalau misalnya dia tiba-tiba tangannya gerak atau apa, itu namanya muscle twitch. Oke. Ya, itu responsif dari otot-otot yang terakhir kali dilakukan, yang bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia kan apa-apa horor tuh. Iya. Bener kan? Oh, bener. Kirain, waduh, apalagi dilompatin kucing hitam terus bangkit lagi. Aduh, Mati. kacau. Gimana itu? Enggak sih, itu enggak. Tapi kita secara, kalau misalnya jadi perias jenazah yang benar-benar maksudnya kita punya pembelajaran lah ya. Maksudnya aku kan ada juga yang perias jenazah karena pengen aja tapi nggak belajar gitu lah. Atau mau cari cuan gitu kan. Nah, kalau kita yang mengerti betul, kita tahu kalau itu hal gitu bisa dijelaskan secara medikal gitu loh. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya. Dan perias jenazah itu kalau lo mau kerja secara profesional, tidak gratis seperti aku, itu bisa yang namanya menjadi orang yang berkecukupan. Ya berapa sih kali merias? Jadi penasaran. Kalau ngerias nih yang biasa-biasa Iya, ya iya, kayak biasa-biasa yang biasa-biasa 800.000. Kalah ya, megang orang hidup. Iya, kalah. Karena kan susah. Iya, karena tantangannya susah. juga. Karena ngerias orang meninggal itu seperti merias di atas kayu. Oh. Ininya nih. Oh, jadi dia keras. Keras sekali, apalagi udah diformalin kan. Kalau orang Batak kan formalin buat 7 hari, 3 hari gitu kan. Iya. Itu lebih keras lagi. Oh, Kak. jadi beda. Jadi seperti merias di kayu. Jadi orang itu kelihatannya kayak gampang gitu, dia Iya, diem gitu. Orang mikirnya gitu loh. Orang mikirnya gitu, padahal gampang susah. diem susah. Foundationnya nggak masuk, Wak. Ya kan. Jadi aku pakai lem gitu. Oh. Jadi ada tekniknya gitu. Jadi kalau kalian mau jadi perias jenazah, kursus sama aku. Kursus. Iya. Jadi buka kursus. Buka kursus. Tuh buka kursus luar biasa, menggratiskan. Jadi penghasilanku itu dari kursus. Nah, dari donatur juga ada gitu ya, dari teman-teman maraton, sahabat maraton kebaikan juga ada. Terus baru aku ke jenazah gratis gitu. Tapi kalau dikasih buat ongkos atau dikasih uang, aku akan terima gitu. Aku pernah sedih sih yang kemarin tuh waktu denger ya, orang meninggal aja katanya 80 juta loh, ya kan, biaya dan lain-lain. Segitu mahalnya itu meninggal, Masya Allah. Kita, Emang iya. Berarti itu kamu ini salah satu penyelamat, ya kan, mengurangi beban-beban 80 juta ini. Biaya-biaya itu mau meninggal. Kan kasihan ya keluarga yang ibarat dia lagi berduka, terus harus membiayai dan memikirkan. Iya benar. Tadi aku dengar tuh konsep dirimu ya. Waktu barusan kita kan tadi sebelum syuting ini tektok dulu ya. Katanya suamimu meninggal ya, terus lagi meninggal dibisikin. Gimana sih ceritanya itu menarik sih. Ya, Dan kayak itu misalnya kenyataan di orang-orang. kayak misalnya gini ya, lu lagi berduka gitu loh. Which is lo kan kehilangan suami atau anak lo atau orang tua lo gitu kan. Kayak lo pengen punya satu hari itu pengen mengenang
pengen berdua lah gitu loh kan. Nah ini kalau konsepnya nih, kalau orang yang seperti saya gitu, ketika suami saya meninggal, saya tidak punya uang, itu rasa kecewanya akan bertubi-tubi. Ketika misalnya kayak gini nih, kayak aku nih, suamiku meninggal gitu ya, tiba-tiba lagi nangis, lagi bener-bener kayak sedih banget, kayak mengenang perjuangan gua gitu, tiba-tiba ada saudara nempok aku gitu kan, Kak kopi habis itu, aduh gila, kopi habis, kue habis, ini itu perlu ini, oh my god, sementara nggak bisa megang, nggak punya uang, dan udah nggak mikir lagi gitu, dompet di mana, uang di mana, walaupun ada, apalagi nggak ada gitu. Nah apalagi nggak ada, nah di situ aku merasa wah gila nih, pada saat aku berduka cita. Balik lagi ya, gue kalau cerita ini selalu nangis. Gak apa-apa sih, karena memang ini pengalaman. Dan gue merasa kalau gimana ya, lu kalau nggak punya uang pada saat keluarga lu meninggal, pengen ngasih yang terbaik, tapi lu nggak bisa ngasih yang terbaik, itu sedih banget Kak, gitu loh. Kayak tapi begitu suami meninggal, gue nggak punya uang seperak pun, asli gue nggak punya, karena meninggal di ICU dan udah berminggu-minggu di sana. Gue nggak punya uang sama sekali gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan mengirimkan orang-orang baik itu. Pada saat itu saya ngomong sama Tuhan bahwa wah kalau untuk yang kedukaan Tuhan, siapapun mereka, apalagi saudara dan orang-orang yang pernah nolong saya hari ini, langkah saya harus nomor 1 buat mereka, untuk mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya gitu loh. Nah makanya saya masih tetap di sini gitu loh, masih tetap di sini karena saya merasa kebaikan itu adalah satu keharusan, bukan pilihan. Harus dilakukan, bukan pilihan. Jadi selama lo masih hidup, lo harus berbuat baik. Di situ aku bilang sama Tuhan, hari ini aku bernazar Tuhan, bahwa aku mau melakukan kebaikan, apalagi menolong keluarga orang-orang berduka, apalagi keluarga mereka susah gitu kan. Karena aku ngerasain banget pada saat itu aku ditolong banyak orang gitu. Kayak malaikat ya, Iya, berbuat baik. Ternyata berbuat baik itu sulit nggak sih? Sebenarnya nggak sulit. Buat orang zaman sekarang kayaknya itu perlu. Jadi kita itu hidup bukan harus kaya, bukan harus apa, tapi harus baik-baik. Sepakat nggak sih? Sepakat banget. Nah, gitu loh. Sekarang orang malah menujunya pengen kaya, pengen ini. Baiknya itu di nomor urut bawah. Karena gini, manusia itu nggak akan puas sama kedagingan kan, maksudnya dikasih berapa pun nggak akan cukup. Benar. Iya benar. Kayak kepengen ini, udah ngerasain, kepengen lagi ini. Gitu, pengen lagi. Nafsu manusia. Dan aku merasa pengen melakukan sesuatu itu kebaikan. Jadi manusia itu kan emang orangnya rakus ya, diciptakan rakus sama Tuhan. Nah, itu pasti ada nilainya. Maksudnya ada sifat rakus di dalam manusia. Pasti ada. Pasti. Either lo bisa ngontrol atau enggak. Nah, kerakusannya itu aku pindahin ke kebaikan. Jadi kalau gue nggak ngelakuin kebaikan, gue rasanya hidup gue kurang gitu Kak. Kalau lo udah punya rasa itu, wah hidup lo udah enak banget dah. Ringan ya. Nggak punya beban. Nggak ada musuh rasanya. Nggak ada iri gibah-gibahan, iri dengki. Bener nggak sih? Bener. Tapi susahnya jadi orang baik adalah kalau orang punya problematika, dia datang ke kita, kita nggak akan bisa bilang no. Pasti akan tolong. Kepikiran. Nah, kadang-kadang ya jadi orang baik itu ya kita di ini juga sih Kak, dimanfaatin juga bisa. Jadi nah itu yang saya bilang, jadi orang baik itu sulit. Bener nggak? Melakukannya mudah, tapi menjadinya yang itu ngomongnya itu gampang banget, tapi di kenyataan sehari-hari itu sulit. Dan itu yang harus kita kembangkan. Aku mau jadi orang baik. Bagaimana cita-cita itu number one harusnya. Nah iya betul. Nah dirimu lah itu pion dan contohnya. Contohnya ya. Boleh dong kasih resep gimana? Tadi kan daging tadi itu tuh. Kedagingan itu. Itu menarik tuh. Iya. Coba dong iniin apa sih? Gimana sih caranya gitu supaya nggak kedagingan tadi itu. Satu, harus jadi manusia bersyukur sih Kak. Oke.
bersyukur itu bukan melulu atas pencapaian ya, tapi kegagalan juga harus bersyukur. Dan orang yang sekarang itu kalau kita mencapai sesuatu itu baru bersyukur, atau melewati masalah baru bersyukur. Pada saat ada masalah dia minta tolong, dan itu yang salah. Gitu loh. Jadi belajar untuk menjadi manusia yang bersyukur, belajar tiap hari bahwa segala rasa yang diciptakan sama Tuhan kita udah bisa rasain. Bahagia, sedih, kecewa, menang, bangga, itu harus penuh dengan rasa syukur sih, gitu. Ya benar, seperti Gloria bilang, manusia itu emang rakus. Ya benar. Kan? Rakus, tapi kerakusan itu emang harus dikontrol. Emang harus dikontrol. Nggak bisa terlalu liar. Dan itulah perbedaan binatang dengan manusia. Iya benar. Iya benar. Dan gini Kak, aku tuh udah selalu bilang gitu ya, selalu berpikir gitu loh, karena aku orang manusia juga yang dulunya punya masa lalu yang pahit dan kelam juga gitu ya. Aku merasa kalau misalnya hidup itu cuman pinjaman. Betul. Semuanya, even perhiasan lo yang lo beli 1M, rumah lo yang 14 miliar, lo mati lo nggak bakal bisa bawa, men. Jadi kalau lo merasa, gue suka sedih gitu ngerasain kalau bagaimana orang miskin itu diperlakukan, diolok-olok, kurang baik gitu loh. Karena gue adalah bagian dari orang-orang yang susah gitu. Gue ngerasa sekarang itu dunia kayak kok kejam banget ya gitu loh. Maksudnya hidup itu bukan melulu harta benda yang lo perlihatkan di dunia sosial media lo. Nggak kayak gitu loh. Dan orang-orang miskin, kayak gue udah bilang kan, sekaya-kayanya kamu, sepunya uang, sepunyanya dunia kamu tidak akan bisa berterima kasih sama orang yang merawat jenazahmu, membandingkan jenazahmu, memakaikan pakaian atau memakaikan kafan. You cannot say thank you. So if you still be a rich people, jangan pernah lo mengecilkan orang-orang kecil. Karena pekerjaan kita itu pekerjaan yang 24 hour. Gue lagi tidur di telepon jam berapa aja, dalam keadaan apapun harus siap. Dan you cannot say thank you because you already pass away. Gimana kalau udah nggak ada lagi orang baik ya, yang mandikan jenazah lo, nggak ada yang mau. Iya, nggak akan ada. Membersihkan feses lo yang terakhir kali itu bukan keluarga kita. Benar. Kita, gue nggak kenal lo gitu, tapi gue mau melakukan itu. Jadi selama lo masih hidup, lo petantang-petenteng sama harta benda lo, jangan, men. Iya. Apalagi di zaman sosial media sekarang tuh, yang terlalu menunjukkan. Aku bingung ya, kayak yang bilang tadi, kedagingan dan harta benda yang itu, dan mengolok-olok orang miskin. Nah, itu seperti kayak nggak, besoknya nggak, kita kan nggak tahu ya. Iya. Umur nggak tahu, besok mati seandainya nih tembok-tembok rumah duka bisa bicara, atau kamar jenazah bisa bicara, man, you cannot buy life. Lo nggak akan bisa beli kehidupan. Yang dikejar tuh cuman hawa nafsu aja, harta yang ya harusnya ya itu harus balance ya. Terus pengalaman yang takut pas melihat jenazah? Pengalaman takut ya, gue nggak pernah. Aku takut sih, tapi harus dihadapin. Tapi pengalaman yang menyedihkan adalah, kalau yang serem ya kan, ya Kak, kalau yang serem ya kecelakaan udah pasti serem ya, hancur-hancuran segala macem gitu kan. Tapi memang kita jadi perias jenazah nggak boleh empati, harus simpati. Empati harusnya berarti terjun dalam kayak sedih banget, kita nggak boleh. Jadi kalau merias jenazah misalnya korban kecelakaan, yang menjahit itu bukan kita, dokter. Tapi kita kasih clay buat nutupin supaya luka-luka itu ini. Sama orang-orang yang meninggal bunuh diri itu rasanya berat banget, men. Kenapa tuh? Kenapa dia? Orang mati bunuh diri itu
kayak nggak ikhlas karena belum waktunya, benar nggak sih? iya, dan mereka itu putus asa dalam hidup. Artinya kehidupan aja tidak bisa membuat mereka damai. Gitu, sampai mereka memilih kematian kan berarti udah nggak ada jalan keluar kan. Benar nggak sih? Iya. Biasanya nih, iya, dan yang mati itu kayaknya yang mati bunuh diri itu nggak diterima kan? iya, dia Jadi dia masih masih ada mengawang, di sini. masih berawang-awang, masih ini sampai nunggu hari kematiannya dia, yang takdirnya dia aslinya. Oh, itulah. Dan lo nggak bakalan ke surga, men. Oh gitu. Nggak bakalan. Ih, gila, gue merinding saya. Orang yang mati bunuh diri itu biasanya ada dua, Kak. Karena cinta sama hutang piutang. Udah pasti. Lah benar. Kemarin kita di Mall Puri, kan saya rumahnya deket sana tuh sama Nadia ya. Jadi gue gosip ya. Enggak, ini beneran. Aduh, anak muda tiba-tiba bupak gitu, kirain ada spanduk yang jatuh. Ternyata ada orang loncat. Dia loncat, anak muda ternyata ini berita putus cinta. Nah, tuh. Gua kasih tahu ya. Jangan. Gimana sih tuh? Gua kasih tahu ya. Cinta itu tidak akan bisa membunuhmu. That's a real love. Real love itu adalah ketika lo ditolak, lo bisa menerima, penerimaan diri. Men, kalau lo diputusin gara-gara cinta mau bunuh diri, telepon gua. biar gua kasih biar ikut gua ngerias jenazah. Biar tahu rasanya masyarakat. Bener nggak? Biar jadi nggak jadi bunuh diri. Biar nggak jadi bunuh diri, bener. Tuh, hubungi Gloria Elsa ya. Iya. Nggak, kenapa sih gitulah, kok bisa gara-gara cinta ya, sepele sekali gitu. Menurut kita mungkin sepele kali ya, karena kita banyak pengalaman ini. Aduh, kenapa itu aduh, Nggak parah banget sih. dah. Nah, buat anak muda emang janganlah terlalu berharga. Jangan lo cuman gara-gara cinta lo meninggal mati. Jangan kebanyakan gitu. nonton TikTok. Nonton dia kan, nonton film-film nggak jelas. Iya benar. Orang tuanya melahirkan, membesarkan itu penuh perjuangan. Benar. Hanya karena cinta yang buta, cinta monyet atau cinta apa itu? Cinta tai kucing. Masih banyak cinta-cinta yang lainnya. Setelah cinta yang pertama mati, masih akan tumbuh yang lainnya dan akan lebih baik lagi dapat. Makanya tanamkan cinta dulu sama Tuhan. Iya, itu benar. Exactly. Jadi cinta jangan pada manusia, cinta pada Tuhan. Pasti berbalas, nggak mungkin nggak. Walaupun lama nunggunya. Tapi aku pernah cepat. Iya benar. Habis dari Sabtu tuh karena ya biasa ya tersiksa gitu ya, terus doa seminggu kemudian didatangin. Iya. Benar. Jadi kan, kalau cinta sama Tuhan itu nggak usah takut, nggak takut sama apapun. Nggak akan takut. Benar. Jangan-jangan kamu karena cinta sama Tuhan ya, akhirnya nggak takut beres jenazah ya? Iya. Karena itu dulu ya. Iya, harus dong. Harus itu. Dan memang aku selalu punya prinsip, doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Wow, doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Tuh, itu yang utama berarti ya sebelum melakukan sesuatu ya. Iya. Jangan mikir money dulu. Iya, udah, jangan mikir money. Lo harus cintai pekerjaan lo, didoakan dan kerjakan karena lo sudah mendoakan supaya lo berhasil. Akhirnya itulah digratiskan karena cinta sama Tuhan. Ternyata Tuhan berbalas langsung, dibantu banyak teman-teman yang luar biasa support. Benar-benar. Iya kan? Sampai aku nggak tahu lagi how to say thank you sama Tuhan. Karena dibalikinnya berkali-kali lipat. Dibalikin berkali-kali lipat. Iya, nyata itu ya. Nyata. Jadi orang nggak usah takut berbuat baik. Nggak usah takut. Nah, pengalaman apa yang paling gitu, yang membuat sampai sekarang tuh masih berkesan dan jadi pelajaran banget? Yang mistis nih. Ya apapun lah itu. Mau mistis, mau haru, mau apa. Yang nggak bisa dilupain gitu. Atau yang pertama kali nih. Kalau yang nggak pernah dilupain pertama kali adalah aku merias seorang ibu yang hamil 8 bulan. Aduh, itu gue habis lahiran jadinya kepala itu kan. Bayangkan. Iya, 8 bulan. Dia kalau di kita tuh bisa jadi kuntilanak, benar iya sih? Bener. Tapi kalau aku kan enggak. Iya, enggak. Itu kan film ya. Film. Dan itu harunya itu ketika memang pas aku ngerias itu ya air matanya keluar gitu loh, kayak belum perpisahan. Orang habis makan bakso terus meninggal.
nggak siap karena kan melahirkan sedih. itu menuju bahagia gitu kan, Iya. pengen punya anak bahagia gitu. Lagi ditunggu-tunggu. Tiba-tiba, iya. Ibaratnya gara-gara gue anak gue juga ikut gitu kan. Bener, iya. Kesian, dan itu masih di perutnya Kak, nggak dikeluarin. Belum sempat mungkin kan. Iya, nggak sempat, nggak ketolong. Apalagi kalau 8 bulan tuh muda lagi. Muda lagi, jadinya. Jadi air matanya keluar. Iya, sedih ya. Aku ini perempuan soalnya. Iya, pasti lebih baik terharu. aku aja yang mati, jangan anakku. Pasti ada itu di kepala meninggal. Tapi ada. Aku juga ngerias pernah ibu yang meninggal, anaknya lahir selamat. Itu Dia mungkin berjuang. Mungkin dia tuh nggak akan sesedih yang Sedih, air matanya keluar sampai setengah jam aku nggak bisa ngerias. jadi dia keluar terus sampai aku akhirnya bisikin. Itu aku bisikin, aku pegang tangannya, aku Aduh, aku kalau udah cerita anak juga nggak kuat. aku rayu. Biasanya kan kalau kita ngerias jenazah ngerayu tuh, aku rayu baru berhenti. Gimana tuh? Bilang, "Tan, udahlah, pasti si Dede anaknya tante bakalan dipelihara sama Tuhan, akan dipelihara Tuhan, nggak mungkin enggak." Aku bilang dia akan disayang sama Tuhan, nggak usah takut. Gue bilang gitu, pasti emang rencana Tuhan yang sudah seperti ini gitu. Baru berhenti. Langsung berhenti. Aku juga pernah sih ngerias, ini juga pengalaman ini haru ya. Aku ngerias dulu di Bantar Gebang kalau salah ya, jauh, terus kehujanan, karena aku nggak punya kendaraan kan Kak, naik ojek atau naik grab car gitu ya. Kita jauh gitu loh, pokoknya kita naik kendaraan online. Sampai di sana udah malam banget, hujan tuh. Terus di sana aku ngerias kok, tapi ibunya sedih gitu kan. Bilang ada apaan ya gitu. Maksudnya raut wajah meninggal itu sedih gitu loh. Aku padahal udah ngajak ngomong masih sedih juga gitu. Terus aku pegang tangannya, nggak taunya aku dengar suara dia bicara sama aku bahwa dia mau minta maaf sama adiknya berantem. Aku pikir aku halu ya kan, dengar kok suara itu ada mulu, tapi dari lirik sampai kenceng. Akhirnya aku sampaikan, ternyata bener berantem. Gue nggak bohong Kak. Gue bilang gini, ini gue horor. Jadi kayak tempat mediasi. Kayak mediasi gitu. Iya kan? Jadi jangan anggap sepele, kirain cuma makeup aja. Dirimu lah yang men-touch mereka dan alat jadi tempat mediasi terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir ataupun permohonan maaf. Iya benar. Dan akhirnya adiknya maafin. Mereka jadi nangis-nangisan. Kok kakak tahu bener gini-gini segala macam. Ya udah. Kadang-kadang aku suka yang enggak ada bisikan juga ada gitu. Mungkin dalam keadaan gelombangnya nggak bagus atau gimana gitu. Tapi ada juga yang dengar ada gitu loh. Jadi aku sampaikan. Jadi aku kayak penyampai pesan buat keluarganya. Wow, gila, amazing. Berarti kerjaannya itu double sih, capeknya juga double. Kan kalau orang diberikan begitu itu kan energi kita itu terkuras. Oh udah, makanya aku kalau misalnya habis ngerias jenazah ada dalam keadaan capek banget, aku nggak bakalan bisa dibangunin sama mama. Udah tidur aja. Sampai energinya balik lagi, capek banget. Pastilah. Karena dunia yang berbeda, gelombang yang berbeda. Wah keren, gila sih. Pernah kesurupan gak sih? Enggak pernah. Enggak ya. Gila loh kalau gua kesurupan, siapa yang ngerias, ya kan? Wah, gua ngerasa aing mau gitu kan nggak mungkin Kak. Iya bener kan? Kali aja. Kalau si Indonesia gitu kan dahsyat. Sebelum dia kesurupan lah. Enggak lah. Aku yakin kok, walaupun itu orang meninggal karena santet, dukunnya juga kasihan sama gua. Masa perias jenazah yang baik-baik gitu. Gua dimasukin. Ya begini gue ya kan. Enggak kan, enggak pernah. Enggak ya. Amit coya. Aku pernah dulu SMA jadi kesurupan. Bukan aku yang kesurupan. Aku menegur orang kesurupan, enggak tahu dia kesurupan. Dia saya kenapa? Wah,
Ngeprank ya, cowok. Ngeprank. Tapi itu bener, aku nggak tahu dia beneran kesurupan atau enggak. Di SMA itu kan sering orang kesurupan. Iya emang. Nah, apalagi pramuka gitu kan ada jambore gitu. Nah, aku kakak kelasnya. Jadi aku tegur kenapa diem aja gitu. Pas aku tegur dia ngeliat, wah rupanya kesurupan. Wow, aku lari kabur. Oh enggak ya? Enggak. Karena dia karena baik, kulon dan Iya, sebagainya. aku juga doa lah kan, doa. Iya. Nggak mungkin lah. Waduh, gila, keren banget sih. Ini tuh kerjaan yang dahsyat dan tadi yang Kamel ambil, cobalah belajar untuk kebaikan, take daging kamu dari kehidupan dunia ini, jangan terlalu rakus sama dunia. Benar. Karena selain dunia ada dunia yang lain yang memang itu Perlu kita pikirkan. dan itu lebih panjang. Lebih panjang. Forever And ever. Thank you sayang, udah nyampe ke sini, udah memberikan pembelajaran kehidupan sama kita semua. Thank you, Iya. Gloria.